Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan Motorized Tricycle. Firman Tuhan terambil dari Matius pasal 11 ayat 28 sampai dengan 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tricycle adalah sebuah kendaraan umum di Filipina yang dapat ditemui hampir di semua daerah di pelosok Filipina. Pada dasarnya, tricycle merupakan sepeda motor biasa yang disambungkan dengan jalinan besi yang disusun dan dibentuk sehingga menyerupai becak, lengkap dengan roda samping dan kursi penumpang baik di arah depan maupun belakangnya. Jadi sesungguhnya kita dapat menyebut moda transportasi ini sebagai becak bermotor atau motorized tricycle dalam bahasa Inggrisnya. Tricycle juga biasanya dicat dengan warna-warna yang cerah dan menarik. Tarifnya termasuk cukup murah, walaupun terkadang jika jarak tempuh cukup jauh, tarif tricycle dapat melebihi tarif jeepney, yaitu kendaraan semacam bus atau angkot di Filipina. Yang unik dari tricycle adalah bagaimana mereka menampung para penumpang. Walaupun normalnya tricycle hanya bisa dinaiki 5-7 orang, namun tidak jarang terjadi di mana para penumpang akan memaksa untuk menaiki kendaraan tersebut dan mencari tempat mereka sendiri. Beberapa akan berdiri sampai berpegangan pada plat besi di atas becak. Beberapa dapat memanfaatkan bentuk becak yang memiliki tonjolan di area luar sehingga bisa diduduki. Ada juga yang berjongkok, meringkuk, dan bahkan sampai duduk di atas atap becak. Orang-orang yang tidak terbiasa melihat hal itu pasti akan sangat terkejut melihat bagaimana kendaraan itu tidak rusak mengangkut begitu banyak beban. Terkadang kita juga harus mengalami seperti apa yang dialami oleh tricycle tersebut. Kita memang tidak suka dengan beban, dan tidak ada orang yang mau menanggung beban yang berat. Namun, pada kenyataannya, berbagai macam beban dalam kehidupan pasti akan muncul. Satu masalah, dua masalah, sampai akhirnya semua masalah lain juga ikut berdatangan dan menumpuk. Mungkin kita masih bisa menjalani hidup sama seperti tricycle yang sudah mengangkut banyak beban tetapi masih dapat berjalan. Namun, bila dipaksakan terus-menerus, becak bermotor itu suatu saat pasti akan rusak. Demikian juga dengan kita. Ketika semua beban menumpuk, bagi beberapa orang dampaknya dapat merusak iman, pikiran, bahkan semangat hidup mereka. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan memberikan solusi terbaik dan ampuh di dalam Matius 11 ayat 28. Kita tidak perlu terus menanggung beban hidup kita sendirian. Ingat bahwa masih ada Tuhan Yesus yang siap membantu kita untuk memikul semua beban dan permasalahan hidup kita. Bagaikan dua ekor lembu yang bersama-sama memikul kuk,
yang dipasangkan ke atas mereka. Dia siap untuk berjalan bersama kita, mengajari kita untuk mengatasi semua masalah kita, menjauhkan kita dari rasa tertekan, stres, keputusasaan, dan menuntun kita kepada jalan keluar yang benar. Pada akhirnya, di ujung jalan nanti kita dapat merayakan kemenangan bersama Dia. Jangan pernah berhenti percaya. Bersama Tuhan Yesus kita sanggup dan bisa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, aku percaya bahwa semua beban dan permasalahan hidup yang aku alami dapat kutanggung bersama-sama denganmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin.